Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang keadaan para salaf terdahulu ketika mereka masuk di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan 20 atau kurang lebih 20 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan insyaallah taala. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keadaan para salaf terdahulu, bagaimana mereka mengisi waktu-waktu mereka, bagaimana ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. Dan kalau seandainya kita membaca dan mengetahui ibadah-ibadah mereka, maka tentu kita akan mengatakan pada hati kita, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita akan takjub, merasa heran dengan penjagaan waktu mereka di bulan Ramadan para salaf terdahulu. Dan salaf yang kita maksud di sini jamaah adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ul tabi'in. Zaman rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwasanya Ramadan itu sangatlah banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Seorang yang sadar dengan keutamaan bulan Ramadan yang sangat banyak, tentu dia akan benar-benar memanfaatkan waktunya. Seorang yang bangun dari ketertidurannya terhadap keutamaan bulan Ramadan, dia bangun sadar akan banyaknya keutamaan bulan Ramadan, maka sungguh kita akan benar-benar memanfaatkan bulan tersebut, bulan Ramadan yang mulia, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa tidak? Di antara keutamaan yang besar bulan Ramadan yang sering kita dengar adalah di bulan Ramadan, bulan di mana pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Jadi selain bulan Ramadan, pintu surga ditutup. Karena itulah melakukan ketaatan di selain bulan Ramadan sangatlah lebih berat. Karena pintu-pintu surga tertutup. Adapun di bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka.
sehingga masjid-masjid yang tadinya kosong menjadi banyak orang tersebut, banyak orang di dalamnya untuk melakukan ibadah. Itu di bulan Ramadan, karena pintu-pintu surga dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Menunjukkan bahwasanya selain di bulan Ramadan, pintu neraka dibuka. Ya, sekali lagi betapa berat kita melakukan ibadah di selain bulan Ramadan. Karena neraka itu memanggil. Ya, pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka itu dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga tertutup di selain bulan Ramadan. Kemudian juga para gembong-gembong syaitan yang kejahatannya sangat berat, itulah yang akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Inilah di antara alasan. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa? Kan bulan Ramadan, kok masih ada yang bermaksiat? Kok masih ada orang muslim yang tidak berpuasa? Bukankah setan-setan di waktu itu dibelenggu? Maka jawabannya adalah, pertama, yang dibelenggu adalah syayatin mutamarridah. Syaitan-syaitan yang kejahatannya berat, yang gangguannya sangat-sangat berat. Ya, itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang imannya rendah, maka dia akan bisa diganggu oleh syaitan yang gangguannya ringan, sehingga dia tidak berpuasa di bulan tersebut. Kemudian juga alasan yang kedua, kok masih ada orang bermaksiat di bulan Ramadan padahal setan-setan dibelenggu. Yang kedua adalah karena hawa nafsu. Hawa nafsu dan teman yang buruk. Teman yang buruk. Karena as-sahibu sahibun. Teman itu menarik. Imma menarik kita ke jalan kebaikan atau menarik kita ke jalan keburukan. Itu teman. Makanya kata orang Arab, as-sahibu sahibun. Teman itu menarik. Menarik maksudnya menarik kita untuk melakukan kejahatan atau kebaikan. Jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya alasan yang ketiga adalah kebiasaan buruk. Ya. Karena kebiasaan kita bermaksiat sebelumnya, sebelum masuk bulan Ramadan, sampai kita di bulan Ramadan pun masih candu untuk melakukan maksiat tersebut. Kebiasaan buruk kita. Oleh karena itu jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, bulan Sya'ban ini adalah termasuk ratibnya bulan Ramadan. Kan salat-salat fardu itu ada sunnah rawatibnya. Salat-salat sunnah rawatibnya. Ya, ibadah sebelum dan sesudah salat fardu. Maka Ramadan juga demikian. Ramadan, qabliyah Ramadannya, puasa qabliyah Ramadannya itu di Sya'ban ini. Makanya diperintahkan untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ba'diyahnya puasa di bulan Syawal. Ya, ibadah ba'diyah puasa Ramadan adalah di bulan Syawal itu. Oleh karena itu jemaah, kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan tidak akan jauh dengan kualitas kuantitas kita di bulan Sya'ban ini. Ya. Bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Sya'ban ini, maka tidak akan jauh beda nanti di bulan Ramadan. Seperti itulah kualitas ibadah dan kuantitasnya di bulan Ramadan. Ya. Para ulama dahulu menamakan bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra. Bulan untuk membaca Al-Qur'an. Bulan untuk membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, ibadah yang paling agung di bulan Sya'ban adalah puasa. Kemudian diiringi dengan banyak membaca Al-Qur'an. Kenapa di bulan Sya'ban diperintahkan, dianjurkan untuk banyak puasa, banyak baca Al-Quran? Agar nanti di bulan Ramadan kita terbiasa. Terbiasa untuk mengkhatamkan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Terbiasa berpuasa.
Betapa banyak orang yang lupa, ya kan? Lupa dia bahwasanya dia sedang berpuasa. Itu karena sebelumnya enggak terbiasa. Ya, tidak terbiasa puasa sebelumnya. Nah, dan sekarang di bulan Sya'ban masih waktu banyak. Tersisa bulan Sya'ban untuk kita puasa, banyak baca Al-Quran. Bagaimana cara puasa bulan Sya'ban? Apa niatnya? Ya puasa. Niatnya adalah puasa. Ya, puasa sunnah. Bukan niat nawaitu shauma Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala. Enggak. Niatnya puasa. Perbanyak puasa. Boleh puasa 1 pekan itu sehari, pekan kedua sehari, pekan ketiga sehari. Boleh Senin, Kamis, Jumat, boleh puasa. Ya. Dalam 1 pekan 3 hari, 4 hari, 5 hari atau full dalam 1 pekan itu 7 hari tidak mengapa. Ya, perbanyak puasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain di bulan Ramadan, yang paling banyak beliau puasa di selain bulan Ramadan ada di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Sampai para sahabat itu mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu full puasa Ramadan, puasa Sya'ban. Puasa sunnah Sya'ban. Ya. Emang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa full kecuali di bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya. Namun hadis tentang full puasa Sya'ban ini dijelaskan dengan hadis yang lainnya. Ya. Maksudnya di situ adalah perbanyak. Jadi mayoritas hari bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalamnya. Jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu jemaah, dengan kita membahas ini, semoga ya nanti kita insyaallah di bulan Ramadan kita bersemangat, karena fi qisasi al-ulama as-salaf itu ibrah. Pasti di kisah-kisah para ulama, para salaf itu pasti ada pelajaran di dalamnya. Ya, kita lihat Al-Qur'an kan isinya tauhid, ibadah, kemudian kisah Al-Quran. Ya. Yang pertama adalah halus salafi ma'al Quran fi Ramadan. Bagaimana keadaan para ulama salaf dahulu dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, tentang keutamaan Al-Quran itu tidak diragukan lagi, banyaknya tentang keutamaan Al-Quran. Di antaranya akan kita sebutkan adalah An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena kelak Al-Qur'an akan datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Oleh karena itu jemaah, kualitas bacaan Al-Quran kita Ramadan yang dahulu, tahun yang kemarin itu seharusnya harus beda dengan Ramadan yang akan datang. Ya. Jadi jangan malu untuk belajar Al-Quran. Jangan malu untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, karena pahalanya beda. Orang yang al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, orang yang mahir Al-Quran. Mahir di sini apa jemaah? Mahir di sini adalah orang yang pintar baca Al-Quran kemudian mengamalkannya tentunya. Maka dia akan bersama malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menjaganya. Ma'as-safratil kiramil barah, para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajrani. Siapa saja yang membaca Al-Quran
dan dia terbata-bata, yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata baca Al-Quran dan merasa berat untuk mengeluarkan suara bacaan Al-Quran tersebut. Berat dia karena terbata-bata. Maka dia dapat 2 pahala. Tidak sia-sia, jemaah. Tidak ada yang sia-sia bersama Al-Quran. Ya. Orang mahir baca Al-Quran pahalanya lebih besar. Orang yang baca dan terbata-bata pun dapat 2 pahala. Pahala dia baca Al-Quran dan pahala dia berusaha. 2 pahala. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang menjadi syafaat. Yang datang itu apa aja? Yang datang itu adalah pahala amalan baca Al-Quran. Pahalanya, pahala amalan baca Al-Quran. Ya. Ini bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang berdalil dengan ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Karena kelak akan datang. Yang namanya datang berjalan itu makhluk. Berarti Al-Quran itu makhluk. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang datang itu maksudnya adalah pahala amalan baca Al-Quran. Ya. Banyak sekali jenis syafaat. Ya. Jenis syafaat Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sebagai pemberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Sebagai pemberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Iqra'uz Zahrawaini. Bacalah 2 cahaya. Az-Zahrawaini. Bacalah Az-Zahrawaini, 2 cahaya. Apa 2 cahaya ini? Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Bacalah 2 surah ini, namanya surah Az-Zahrawain, surah Az-Zahrawan atau Az-Zahrawain. 2 cahaya. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annaha ghamamatan. Kelak pada hari kiamat 2 surah ini, amalan baca 2 surah ini akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan. Ka'annahuma ghayayatan, dan seperti 2 cahaya. Ya, seperti 2 cahaya. Kemudian ka'annahuma firqani min tairin sawwaf, dan seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Tuhajjani an ashabihima. Kelak 2 surah ini, amalan membaca 2 surah ini akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surah tersebut. Pembela sehingga kita masuk surga karena kita dibela oleh baca 2 surah ini. Ya. Dan surah Al-Baqarah, tentunya surah Al-Baqarah itu la yastati'uhal batalah. Surah Al-Baqarah itu surah yang tidak bisa ditembus oleh tukang sihir, tukang santet, tidak bisa menembus surah Al-Baqarah. Oleh karena itu maka rajin-rajinlah baca surah Al-Baqarah di rumah. Ya. Man qara'a surat Al-Baqarati fi baitin. Siapa yang baca surah Al-Baqarah di dalam rumah, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Boleh enggak kita setel aja surah Al-Baqarah? Ustaz Abu Usama, Ustaz Mufli hafizahumullah taala. Ya, surah Al-Baqarah kita setel. Para ulama ada yang membolehkannya. Namun yang Allah alam yang paling utama adalah membacanya. Membacanya sendiri karena membaca itu butuh niat. Ya, butuh niat. Oleh karena itu jemaah, kalau ada imam bacaan kaset ya atau di televisi rekaman, kemudian di rekaman itu baca ayat sajadah, ya, kita nggak ada sunnah untuk ikut sajadah.
untuk sujud tilawah. Ya. Sama seperti juga azan kan, sudah kita jelaskan. Azan pakai rekaman nggak boleh. Karena azan itu butuh niat. Sama seperti baca Al-Quran juga butuh niat. Nah. Jadi itu surah Al-Baqarah. La yastati'uhal batala. Para tukang santet, tukang sihir nggak akan bisa menembus surah Al-Baqarah ini. Ya. Misal kalau ada bola api yang dikirim oleh ini tukang sihir, mental itu. Karena kita sudah bentengi rumah kita dengan surah Al-Baqarah. Bukan dibentengi dengan siram air, ya. Dibaca apa jampi-jampi atau dia kubur pendam jimat-jimat di gerbangnya misalnya, syirik. Baca surah Al-Baqarah. Jadi di agama kita sudah ada semua, jemaah. Di agama Islam, di agama kita ini sudah ada semua. Mau terhindar dari kejahatan santet, sihir, ada. Ya. Bahkan di rumah kita nggak perlu jauh-jauh kita pergi ke Jakarta untuk ruqyah misalnya. Ya. Nggak perlu kita pergi jauh-jauh untuk pergi ke ruqyah center. Di rumah kita sudah ada. Ya, di rumah kita sudah ada. Nah. Jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya syafaat yang kedua dari Al-Qur'an adalah sebagai pengangkat derajat di surga. Sebagai pengangkat derajat di surga. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tertinggi adalah tingkatnya surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yuqali sahibil Qur'an, kelak akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahibul Qur'an. Sahibul Qur'an itu tafsirnya ada dua, maknanya ada dua. Yang pertama adalah orang yang sering baca Al-Qur'an walaupun dia enggak hafal. Sahibul Qur'an, orang yang sering baca Al-Qur'an. Yang kedua adalah penghafal Al-Qur'an. Dia hafal Quran. Ya, penghafal Al-Quran. Namun banyak para ulama yang berpendapat sahibul Quran yang maksud di hadis ini adalah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Karena yang jemaah jadikan, kalau kita sebagai orang tua kita belum mampu untuk menghafal Al-Quran, jadikan anak kita di keluarga kita bercita-citalah. Ya, supaya bercita-citalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di keluarga kita nanti ada di situ penghafal Al-Qur'an. Meskipun satu orang. Ya, di keluarga kita. Kalau kita enggak mampu, anak kita aja. Ya. Karena dahulu tidaklah para ulama, ya, para ulama dahulu tidaklah mereka pergi menuntut ilmu kecuali setelah menghafal Al-Qur'an. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala ketika datang orang yang ingin menuntut ilmu agama kepada dia, ditanya, hal taqra'ul Qur'ana? Apakah engkau sudah menghafal Al-Quran? Belum, katanya. Kalau belum, iqra'il Quran. Hafalkan Al-Quran dulu, baru datang ke majelis saya. Kenapa demikian, jemaah? Karena sumber dalil agama kita di mana? Al-Quran. Semuanya di Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kemudian nanti baru ke hadis, ngafal-ngafal hadis. Ya. Dan sudah kita jelaskan, seorang yang menghafal Al-Quran itu insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunianya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi akhiratnya. Ya. Lihat jemaah, jaminannya surga, pahalanya adalah surga. Namanya surga adalah kenikmatan. Tentu orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang telah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia akan nikmat, ya. Tenang hatinya. Ya, tenang hatinya. Makanya kalau di dunia dia sering susah hatinya, wah jangan-jangan ini ahli neraka kita nanti. Hatinya nggak pernah tenang. Ya, orang-orang beriman itu jemaah tatma'innul qulub. Ya, hati-hati mereka itu tenang. Dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan termasuk zikir adalah baca Al-Quran. Nah, ya, sahibul Quran kelak akan dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca dengan tartil, sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran di dunia, baca seperti itu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga itu adalah di terakhir, tergantung akhir dari hafalanmu. Misalnya di surah Al-Baqarah sampai Ali Imran hafalannya, itulah tinggi tingkatan surganya, derajat surganya kelak di akhirat. Ya. Jadi kita juga jemaah, jadi orang-orang yang baru hijrah itu seyogianya hafal Al-Quran. Paling tidak surah An-Naba. Paling tidak surah Juz Amma. Juz Amma, surah-surah di Juz Amma. Atau paling tidak An-Nas sampai Ad-Duha. Itulah paling minimalnya. Ya. Jangan trikul aja. Ya, kul-kul itu. Bagus juga. Ya. Tapi paling tidak itulah. Karena kita kan sholatnya enggak di masjid-masjid yang mengamalkan sunnah, ya kan. Kita kan sholatnya di masjid umum misalnya. Mereka paling tidak mereka bacanya itu aja, ya kan. Kalau enggak Ad-Duha, An-Nas. Kalau enggak itu. Yang juz 30, makanya renungi ininya, arti-artinya. Apalagi antum yang berpendapat misalnya enggak baca Al-Fatihah makmum. Ya. Menghayal nantinya kalau enggak tahu artinya itu. Menghayal. Antum yang enggak berpendapat misalnya, antum yang berpendapat makmum enggak baca Al-Fatihah. Kita kan itu kan ketika makmum enggak berpendapat enggak baca Al-Fatihah, kewajiban dia apa? Merenungi bacaan imam. Kalau enggak tahu gimana? Ya. Kalau enggak tahu apa yang dipikirkan? Ya, tubuhnya di masjid, hatinya entah kemana. Nah, kemudian juga kalau kita yang sungguh bahagia orang yang menghafal Al-Quran, walaupun setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, atau surah juz amma tadi, dia sedang ini di atas kendaraan dia baca Al-Quran, dapat pahala. Ya, sedang kendarai mobil, motor, baca Al-Quran, dapat pahala. Apalagi dia sedang bersama anaknya pergi kemana ke, ayo nak murajaah, wah indahnya itu. Ya. Nah, yang ketiga, syafaat dari Al-Quran, kedua orang tua akan mendapatkan syafaat, kemuliaan di akhirat kelak. Jadi orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran, ya, maka dia kelak di akhirat akan mendapatkan manfaatnya. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi. Siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Ini yang berat, jemaah. Banyak orang menghafal Al-Quran tapi enggak diamalkan. Ya, tidak diamalkan. Dia baca Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah semata Rabb kalian. Tapi mereka pergi kuburan, tawaf. Dia hafal itu, berarti ini enggak mengamalkannya. Dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Dirikan salat itu yang namanya dirikan salat berjamaah. Ya. Dia enggak salat padahal dia enggak salat, tapi dia hafal. Makanya dia enggak dapat ini. Enggak dapat fadilah ini. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya kelak akan dipakaikan taj, mahkota. Taj, mahkota. Ya. Di hari kiamat. Dan mahkota di dunia dengan akhirat pasti beda, jemaah. Ya, pasti beda. Hanya sama namanya saja. Di surga kan ada pisang. Ada pisang. Pisang surga dengan dunia pasti beda. Dari lezatnya, bentuknya, namanya saja yang sama. Susu dunia, susu akhirat, wah,
Jauh, nggak bisa difikirkan, tidak bisa terbetik dalam benak. Ma khatar, ya, tidak bisa terbetik. Dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi. Mahkotanya itu bercahaya, jemaah. Cahayanya itu lebih indah daripada cahaya matahari. Dan cahaya matahari kan terang benderang, tapi ini lebih lagi, ya. Nah, tapi syaratnya apa, jemaah? Hafal, baca Al-Quran, amalkan. Ini syaratnya. Dan semua keutamaan Al-Quran itu didapatkan kalau dia mengamalkannya. Kalau enggak, ya. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Ada hadis yang lemah sekali, yang banyak orang jadikan itu sebagai dalil dan sebagai motivasi mereka untuk baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Di antaranya hadis tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, siapa saja yang anaknya menghafal Al-Quran, maka anaknya itu akan jadi syafaat kelak bagi 9 anggota keluarganya yang telah divonis neraka. Ya, sudah divonis neraka, mau masuk neraka, tapi karena ada anaknya menghafal Al-Quran, maka dibebaskan dari vonis tersebut. Ini hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. La yuhtajju bi, tidak bisa dijadikan dalil. Ya, tidak bisa dijadikan dalil. Yang namanya dhaif jiddan itu jemaah enggak bisa dijadikan dalil dan tidak bisa menjadi syahid. Ya, tidak bisa menjadi syahid. Syahid itu penguat untuk hadis-hadis lemah lainnya misalnya. Ya. Ini beda pembahasannya. 6. Jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini lebih giat dan semangat baca Al-Quran di selain bulan Ramadan, ya, daripada selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Bahkan di Ramadan, ya, di tahun, dan di situ ada Ramadannya, di wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan di tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam murajaah Al-Quran 2 kali. Selain itu 1 kali di tahun-tahun selainnya di bulan Ramadan. Murajaahnya sama Jibril alaihissalam. Ya, baca Al-Quran. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan murajaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam itu di malam hari. Ya, khatam di malam hari. Ya, Al-Quran di malam hari. Karena ya jemaah, membaca Al-Quran di malam hari itu lebih utama dan lebih berkesan di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'u wa aqwamu qila." Ya. Sungguhnya bangun di waktu malam hari, ya, adalah lebih tepat untuk khusyuk. Ya. Makanya orang yang rajin sholat malam jemaah, orang yang rajin sholat malam, dia lebih paginya, di siangnya itu dia lebih menjaga diri dari maksiat. Dia akan ingat, untuk apa dari malam capek-capek bangun, siangnya saya bermaksiat, daripada sholat fardunya. Dia nggak pernah ingat sholat fardunya. Untuk apa sholat fardu kalau saya bermaksiat? Tapi yang diingat sholat malamnya. Kenapa? Karena malam hari tempat yang paling khusyuk di situ. Di malam hari itu sepi, nggak ada, kita dan Allah saja. Ya, di malam hari. Makanya disebut di sini asyaddu wata'a, tempat yang paling khusyuk. Ya. Wa aqwamu qila, bacaan yang lebih berkesan di malam hari itu. Bacaan Al-Quran itu lebih
berkesan di hati. Nabi SAW ketika melewati rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di malam hari sedang sholat tahajud. Sedangkan Umar kan orangnya ya seperti itulah. Ya, tegar, kekar dan berwibawa, maksudnya disegani orang. Sehingga ketika Nabi SAW melewati di malam hari rumahnya, ya sedang sholat tahajud, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan suaranya besar, ya melewati di rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar kan orangnya tidak seperti Umar, suaranya kecil. Abu Bakar dibesarkan tapi kecil, ya ditegur dua orang ini. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, kecilkan sedikit suaramu, kan besar dia. Ya. Kemudian Abu Bakar ditegur, wahai Abu Bakar, besarkan sedikit suaramu, yang sedang-sedang. Ya. Itu jamaah hormati Allah tabaraka wa taala. Jadi lebih berkesan di hati. Kalau kita sholat malam terus, ya seperti itulah. Kalau ingin menjaga hafalan kita, disitulah tempatnya aja. Di sholat malam itu, jaga hafalan kita. Insya Allah nggak akan hilang-hilang itu. Nabi SAW sendiri telah bersabda demikian. Ya. Orang yang nggak baca, orang yang tidak murojaah hafalannya di malam hari sedang sholat tahajud, hafalannya hilang. Ya. Makanya di sholat tahajud itulah baca hafalannya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan masih bersama Al-Qur'an, ya. Para salaf bersama Al-Qur'an. Kita belum nanti bagaimana menakjubkannya, bagaimana para ulama salaf itu membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.